Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Mimin ya di sinetron Tajwid Cinta. Nah guys, kita bisa lihat di sini ada yang sedang berduka, yaitu keluarganya Tante Indri ya guys, atas meninggalnya Dapri. Di situ kita bisa lihat Sipa yang begitu sedih karena kehilangan suaminya ya. Nah, apalagi pas setelah petugasnya ini membawa keranda mayatnya untuk masuk ke rumah duka. Ternyata guys, hal itu adalah sebuah mimpi buruknya Sipa. Di situ pun Sipa merasa terkejut dengan mimpinya. Dia pun berteriak ya guys, memanggil namanya Dapri. Nah, di siangnya si Sipa ini yang menemani Dapri yang sedang berkemas, karena Dapri ini akan tugas ke luar kota untuk beberapa hari. Di situ Sipa mengingatkan untuk hati-hati karena dia memimpikan si Dapri yang tidak biasa. Dapri pun di situ mengiyakan kata-katanya Sipa, karena Dapri tidak ingin Sipa khawatir. Dia akan terus menghubunginya Sipa tidak senggang waktu ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat si Alina yang sedang memporak-porandakan kasurnya atau kamarnya, dikarenakan dia kecewa dengan kenyataan bahwa dia itu adalah bukan anaknya Om Rahmat. Nah, di situ dia melemparkan apapun yang di dekatnya. Hal itu pun membuat Tante Nadia, Om Rahmat dan Ilham suaminya merasa kaget, dan di situ Alina mengatakan dia benci sebenci-bencinya kepada ibunya karena menyembunyikan hal sebesar ini. Alina yang tidak terima bahwa dia adalah anaknya Om Eros ya. Nah, di situ Tante Nadia merasa sedih dan bingung dengan sikap anaknya tersebut ya guys. Nah, di sisi lain Tante Pero ini menyuruh si Oki untuk mengantar Safira pulang ke rumah ya guys, karena sudah malam hari, takutnya kenapa-kenapa nih si Safiranya. Nah, di situ Oki pun belum menyadari kalau dia itu kenal sama si Safira. Dia pun terus menanyakan, sepertinya kita pernah bertemu. Di situ si Safira mengatakan, kamu tidak tahu kalau kamu itu adalah punya anak kandung dari saya. Nah, di sini lagi guys, si Alina yang mulai untuk tingkahnya itu ya, dia mau bunuh diri. Untung saja dilihat oleh Ilham dan pembantunya. Ilham pun langsung mencoba untuk menenangkan si Alina ya guys, sampai si Ilham ini terdorong oleh si Alina, saking emosinya nih si Alina nih guys. Nah, di perjalanan mau nyampe ke rumahnya Om Rahmat dan Dapri, di situ kita bisa lihat si Dapri yang sedang teleponan dengan Sipa. Dia menyampaikan bahwa dia rindu sekali sama si Sipa ya guys, sembari sambil bercanda. Dan di situ pun Sipa mengatakan bahwa dia juga rindu dan mengatakan untuk cepat-cepat Mas Dapri sampai ke rumah ya guys. Nah, tiba-tiba di perjalanan mobilnya ada yang menghadang nih guys, sampai membuat Om Rahmat dan Dapri pun terkejut, sampai Dapri menanyakan kepada sopir, ada apa, kenapa berhenti secara tiba-tiba. Ternyata dan sopir mengatakan ada orang yang ini ya mencegat di jalan ya guys, sampai Dapri pun kaget karena orang tersebut menggedor-gedor pintunya untuk segera dibuka. Hal itu pun membuat Sipa merasa curiga dan merasa khawatir kepada si Dapri ya guys. Untungnya teleponnya itu belum sempat berhenti ya, masih teleponan. Di situ Dapri dan Om Rahmat dikeluarkan secara paksa dari mobil. Nah, Dapri pun langsung memanggil Om Rahmat, berteriak ya, karena dia takut Om Rahmat itu diapa-apain oleh penjahat tersebut. Nah, setelah Dapri, sopir dan Om Rahmat keluar,
Itu pun membuat Sipa merasa khawatir ya, memanggil-manggil Mas Dapri, dan si Dapri pun langsung menoleh melihat handphonenya dan masih nyambung kepada si Sipa, dan Dapri pun langsung berteriak nama Siva. Hal itu pun membuat para penjahat merasa geram dengan tiganya Dapri dan langsung mengambil paksa handphonenya si Dapri ya guys. Di situ si penjahatnya itu langsung membanting HP-nya si Dapri sampai remuk ya guys. Nah, kita bisa lihat tuh si penjahatnya dengan emosi langsung membanting HP-nya ke aspal ya sampai pecah. Nah, karena si Dapri ini tidak terima oleh perlakuan penjahat tersebut, Dapri pun memberontak, mau membela diri ya. Nah, si Sipa pun langsung kaget tuh, kenapa tiba-tiba handphonenya ini berhenti. Nah, Sipa yang membayangkan, padahal kemarin baru saja mereka itu dinner romantis ya. Tetapi sekarang Dapri tidak ada kabar berita. Nah, si Sipa yang sedang berdoa memohon kepada Allah untuk keselamatan suaminya dan ayahnya, yaitu Om Rahmat ya guys, supaya tidak kenapa-kenapa. Nah, di sini kita bisa lihat polisi yang sedang menelusuri di TKP ya, dan polisi ini menemukan handphone yang rusak. Ternyata itu adalah handphonenya si Dapri ya. Di sini si Sipa yang merasa sedih karena tidak ada kabar beritanya Dapri, dan dia bingung untuk mencari kemana, sampai dia di tengah jalan dan berteriak memanggil-manggil nama suaminya ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat Ilham yang begitu perhatian melihat si Alina, karena Ilham ini khawatir dengan keadaan Alina ya, karena sempat kemarin itu dia mau bunuh diri gara-gara Ilham ini belum tahu sih masalahnya apa gitu guys. Nah, Ilham di sini sembari melihat dan menengok si Alina, dan dia berkata syukurlah kalau Alina sudah tertidur, jadi dia tidak akan membuat hal-hal aneh lagi untuk bunuh diri ya guys. Di situ kita bisa lihat ternyata Ilham ini sudah ada mulai perasaan ya sama si Alina. Nah guys, di sini kita lihat si Dapri dan Om Rahmat yang sedang live di sosial media, dan dia mengatakan bahwa dia sedang disekap oleh para mafia. Mereka bisa bebas asalkan yang melihat di live tersebut, terutama keluarganya ya, untuk menebus uang 1 triliun ya guys. 1 triliun itu untuk menebus Om Rahmat dan Dapri. Di situ Dapri menjelaskan meminta bantuan kepada siapapun yang melihat di sosial media, terutama keluarganya, untuk membantu kebebasan mereka ya. Di situ Dapri juga udah terlihat lemas, lelah karena dia dipukulin terus ya sama si mafia. Kita bisa lihat juga Om Rahmat yang begitu lelah karena dia sudah tua, terus dia disekap sampai tidak makan dan minum ya. Nah, hal itu pun membuat Tante Nadia yang melihat live tersebut sampai kaget dari mana dia akan mendapatkan uang 1 triliun untuk menebus suaminya ya. Nah, di sini juga tidak lupa Tante Pero dan Tante Indri, terus Sipa dan Oki sangat terkejut mendengar pernyataannya Dapri bahwa si mafia ini meminta uang tebusan sebesar 1 triliun. Sipa pun menangis dari mana dia akan mendapatkan uang tersebut ya, tetapi dia akan berusaha untuk suaminya. Nah, sesudah live Om Rahmat langsung dibawa ke sebuah ruangan ya guys, tetapi Dapri belum menyusul. Ternyata Dapri disiksa habis-habisan. Om Rahmat pun melihat Dapri yang diseret oleh para mafia sampai membuat dia terkejut, dan dia berteriak, "Kenapa dengan Dapri?" Nah, si mafia pun tidak menghiraukan Om Rahmat ya. Dia pun langsung memasukkan Dapri kepada ruangan yang sama dengan Om Rahmat dan langsung menggeletakkan dia di lantai.
tidak ada rasa kasihan sama sekali ya sama si Dapri. Om Rahmat pun yang menangis histeris karena melihat keadaan Dapri yang tidak berdaya atau tidak sadarkan diri ya guys. Nah ceritanya makin seru ya guys. Tonton terus di SCTV setiap jam 5 sore ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel Mimin ya. Dan akan ada video-video terbaru dari Mimin ya. Terima kasih.